Ricuh mahasiswa bubarkan pentas seni. Perempuan pengemudi ojol ditemukan tewas. Kendaraan antre 12 jam di Pelabuhan Ketapang. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka dengan berita dari Surabaya. Puluhan mahasiswa membubarkan paksa acara pentas seni dan budaya Papua di Surabaya, Jawa Timur. Kericuhan diduga akibat mahasiswa pembubar tidak dilibatkan dalam acara tersebut. Kericuhan tak terhindarkan setelah puluhan orang yang mengaku mahasiswa mengamuk di lokasi pentas seni dan budaya Papua di kawasan Pecinan, Surabaya, atau Kia-Kia Kembang Jepun, Surabaya. Pentas seni tersebut digelar perkumpulan alumni mahasiswa Papua Jawa Timur di salah satu kawasan wisata di Surabaya. Massa menilai acara pentas seni tersebut ilegal karena mereka tidak dilibatkan. Penyelenggara tersebut dianggap bukan alumni mahasiswa Papua, melainkan orang Papua yang bekerja di Surabaya. Akibat kericuhan terdapat pengunjung yang jatuh pingsan. Kericuhan dapat diredam setelah polisi, TNI, dan Satpol PP Kota Surabaya turun tangan. Namun acara pentas seni dan budaya Papua dibubarkan. Sementara para mahasiswa langsung dibawa kembali ke asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Penolakannya seperti apa itu? Penolakannya karena mereka dari mahasiswa itu tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Oh, dalam pagelaran pentas budaya itu ya? Akhirnya mereka itu ya berusaha untuk menghentikan kegiatan tersebut sampai terjadi insiden. Alhamdulillah warga sekitar di sini tidak terpicu dengan keadaan seperti itu. Kalau memang harus kita atau warga sekitar ikut ambil dalam bagian itu, nanti konteksnya lain. Artinya istilahnya sarah. Warga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad perempuan yang terbungkus plastik dan kardus. Jasad pengemudi ojek online ini ditemukan pencari rumput terbungkus di tepi jalan raya. Kini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Jenazah yang terbungkus plastik dan kardus ditemukan pencari rumput di Jalan Raya Kedamaian, Desa Banyu-Urip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Jasad perempuan yang diketahui merupakan pengemudi ojek online ini ditemukan terbungkus plastik dan diberi kardus warna coklat serta dilakban. Kapolsek Kedamaian mengatakan penemuan ini bermula dari warga pencari rumput melihat bungkusan kardus dan langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Kedamaian. Jenazah perempuan ini dievakuasi tim Inafis Satreskrim Polres Gresik untuk dibawa ke RSUD Ibnu Sina untuk keperluan autopsi. Kesimpulan hasil otopsi kemarin bahwa jenazah perempuan 30 tahun diperkirakan meninggal 18 sampai 24 jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Korban meninggal akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan di bawah selaput otak. Jadi kami mohon doanya juga kepada semua warga Gresik untuk identitas pelaku sudah kami kantongi dan anggota sudah melakukan pengejaran. Kami mohon doanya semoga dapat tertangkap sebelum 1 kali pekerjaan. Kejadian ini sudah ditangani Polsek Kedamaian dan Satreskrim Polres Gresik termasuk memeriksa sejumlah saksi, salah satunya pencari rumput yang pertama kali menemukan. Dedi Herianto, Kompas TV Gresik, Jawa Timur.
Sorotan lainnya, pesta sekelompok remaja yang diduga gangster di Jombang, Jawa Timur dibubarkan polisi karena tidak hiraukan jam malam. 183 remaja ditangkap dan dikembalikan ke orang tuanya. Polisi menyita sejumlah botol sisa minuman keras yang dikonsumsi dalam pesta bertajuk silaturahmi tersebut. Inilah rekaman suasana pesta yang digelar sekelompok remaja yang menamakan diri Batandos yang digelar di salah satu villa di kawasan wisata Wonosalam, Jombang. Polisi membubarkan pesta ini karena himbauan untuk membubarkan diri tidak dihiraukan hingga melewati jam malam. Polisi lantas menangkap 183 remaja yang didominasi pelajar ke Polres Jombang. Polisi juga menyita beberapa botol sisa minuman keras yang dikonsumsi di pesta tersebut. Tangisan orang tua pun pecah saat mereka menjemput anaknya di kantor polisi. Gimana ya, ibu usaha dewe kan sewani, ibu kerja 3 anak. Kemarin pamitnya kemana Bu? Anaknya ini? Pamit gitu Wonosalam tapi nggak tahu kalau acara beginian. Masih sekolah mana? Iya masih sekolah. Kelas berapa Bu? Kelas 3. Cukup ya? Pembubaran pesta ini dilakukan polisi untuk mencegah potensi kerusuhan yang terjadi di kawasan wisata Wonosalam. Pasalnya, kelompok yang menamakan diri Batandos ini pernah ditangkap akibat melakukan kekerasan. Pada saat pukul 16.00, Ketua Panitia sudah dipanggil oleh Polsek Wonosalam untuk dibubarkan, namun tidak diindahkan. Sehingga Polres Jombang mengambil tindakan bersama dengan Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres mengamankan sejumlah 183 orang remaja yang saat itu berada di Villa Halparwono. Yang dilakukan memang awalnya undangan silaturahmi, namun setelah kami melakukan pengecekan dan mengamankan, ada beberapa minuman yang dibawa oleh para remaja ini. Namun kami pastikan minuman tersebut didapati di luar Kabupaten Jombang. Remaja yang ditangkap ini berasal dari berbagai kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, di antaranya kota Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, dan kota Semarang. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV Jombang, Jawa Timur. Saudara, 2 bus saling melaju kencang, 1 diantaranya menabrak sepeda motor di kota Kediri. Dalam peristiwa ini membuat korban mengalami luka di sekujur tubuh dan motor korban ringsek. Warga Kecamatan Pesantren Kota Kediri berupaya mengeluarkan sepeda motor yang ringsek terjepit pada bus. Motor ini terjepit setelah ditabrak sebuah bus. Peristiwa ini berawal saat 2 bus beradu melaju kencang dari arah selatan ke utara. Diduga hilang konsentrasi, sebuah bus yang saling bersalipan ini menabrak sebuah motor yang melintas saat akan belok ke arah barat. Korban bersama motor terseret bus hingga 7 meter. Hal itu mengakibatkan motor ringsek dan korban mengalami luka di sekujur tubuh. Warga mengevakuasi korban dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus bus tabrak sepeda motor ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Kediri Kota. Pertama bagong, terus kejar-kejaran karena sepeda motor juga akan menuju ke utara, sepeda motor Honda. Akhirnya tidak nuntut yang di belakang karena lampu hijau. Akhirnya ya nabrak sepeda motor Honda. Akibatnya si pengendara ya lecet ya, di kaki sebelah kiri. Terus saat ini Korban saya bawa ke rumah sakit Gambiran supaya di rongsen gitu dan diobati. Informasi lainnya, sejumlah truk mengantre panjang di area parkir kendaraan besar di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Para sopir truk mengeluhkan lamanya mengantre hingga 12 jam untuk bisa menyeberang ke Bali sehingga biaya operasional mereka bertambah. Beginilah suasana antrean kendaraan bermuatan besar di buffer zone parkir ASDP Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sejumlah truk berjejer rapat menunggu giliran masuk ke kapal penyeberangan. Para sopir truk harus bersabar menanti hingga 12 jam lamanya sebelum akhirnya dapat menyeberang ke Pulau Bali. Keadaan ini juga membuat para sopir mengeluh karena biaya operasional membengkak untuk makan dan BBM akibat mesin kendaraan terus menyala saat mengantre. Mereka juga meminta pihak pelabuhan agar segera menyediakan
menyediakan armada kapal penyeberangan tambahan sehingga waktu antrean tidak terlalu lama. Hingga saat ini ASDP telah mengoperasikan 28 kapal penyeberangan dengan 20 kapal berlabuh di dermaga MB dan 8 kapal di dermaga LCM. 2 kapal bantuan juga diharapkan dapat mengurai antrean truk. Katanya ada kapal yang nggak boleh dipakai. Solusinya harus tepat, harus langsung diberikan solusi. Jadi nggak nunggu kayak itu. Yang penting lancar, bantuan kapal itu juga yang diutamakan. Karena kalau memang kapalnya itu aja, kita juga giliran nyebrangnya sampai kapan? Sementara volume kendaraan pengiriman barang kan memang banyak. Per hari, sehari semalam itu udah bisa dihitung berapa ratus. 12 jam Pak berarti, 12 jam kemudian. Oh gitu. Harapan saya dari pihak ASDP atau Pemprov Banyuwangi yang terkait lah. Jadi kita sebagai supir tuh apa ditambahin armada kayak, maksudnya kapalnya ditambahin gitu, karena kan sekarang kapalnya banyak yang diservis Pak, dibangun lah gitu. Jadi kami sebagai supir supaya lancar jalannya dan kita pengeluarannya nggak banyak, tolonglah pihak SDP tambah kapal Pak. Itu sangat penting sekali Pak, karena ini menyangkut logistik Pak, kan gitu. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur menyoroti kemacetan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan upaya mengatasinya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemprov Jawa Timur akan bersurat ke Kementerian Perhubungan meminta aktivasi Pelabuhan Jangkar dan meminta penambahan kapal penyeberangan. Dishub Provinsi Jawa Timur Nyono menyebut pengelolaan Pelabuhan Ketapang merupakan tanggung jawab dari ASDP karena lintas provinsi yakni Jawa Timur dan Bali, sehingga kewenangan ada di Kementerian Perhubungan. Pemprov Jawa Timur akan bersurat dengan Kemenhub meminta reaktivasi Pelabuhan Jangkar dengan rute ke Pelabuhan Gilimanuk dengan tujuan memecah kemacetan di pintu masuk Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga meminta tambahan kapal penyeberangan berkapasitas besar. Ibu Gubernur sudah mengirimkan surat kepada Pak Menteri Perhubungan. Ini nanti kami share teman-teman suratnya, bahwa Ibu Gubernur itu meminta kepada Pak Menteri untuk ada kapal tambahan kapal itu yang kapasitasnya besar, yang melayani di Ketapang untuk di dermaga LCM, yang bisa melayani di dermaga LCM. Kemudian ada juga yang bisa melayani di Jangkar untuk kita deviasi ke Gilimanuk. Pemprov Jawa Timur siapkan aturan untuk sound horeg. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, seekor biawak berukuran panjang 1 meter yang masuk ke ruang kelas SMKN 1 Geger, Kabupaten Madiun membuat ketakutan para siswa. Petugas pemadam kebakaran damkar yang diminta bantuan mengevakuasi biawak berhasil menangkap dan melepaskan kembali ke habitatnya. Kemunculan biawak di ruang kelas SMKN 1 Geger, Kabupaten Madiun pertama kali diketahui sejumlah siswa yang membersihkan ruang kelas. Merasa takut dengan kehadiran biawak, mereka melapor dan meminta bantuan kepada petugas damkar untuk mengevakuasinya. Kemunculan biawak di sekolah ini baru yang pertama kali dan diduga biawak masuk kelas melalui pintu yang terbuka. Karena posisi biawak berada di dalam ruangan dengan pintu telah tertutup, proses evakuasi biawak berukuran panjang 1 meter ini mudah dilakukan petugas damkar. Usai ditangkap, biawak kemudian dibawa ke kantor damkar, selanjutnya dilepaskan ke habitatnya, jauh dari permukiman warga. Alhamdulillah keadaan kelas sudah masuk tapi pintu terus tertutup, jadi biawak tidak lari kemana-mana. Besar nggak mas ukurannya? Untuk ukuran biawak termasuk lumayan besar mas. Lumayan besar ya. Terus tadi gimana prosesnya, mengalami kesulitan nggak? Ada kendala nggak? Untuk proses
penangkapan karena ini lokasinya di dalam kelas lumayan mudah, Mas. Tadi katanya yang perempuan kan mau buang sampah dari depan, terus tiba-tiba tuh ada biawak langsung lari ke sana, terus langsung masuk ke dalam kelas. Habis itu obah-obah kan, Mas, gerak-gerak. Terus pas di kelas 11 itu tuh ngeluarin telur dari mulutnya, terus ganti ke kelas 11 ini. Sorotan lainnya, Pemprov Jawa Timur, jajaran Polda Jawa Timur, Dr. THT dan MUI Jawa Timur melakukan koordinasi terkait pembuatan aturan sound horeg. Selain itu, siap membentuk tim gabungan khusus untuk menertibkan mengatasi polemik sound horeg. Salah satu hasil koordinasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur bersama jajaran terkait adalah membentuk pembuatan aturan dan tim gabungan khusus untuk menertibkan aturan terkait penggunaan sound horeg. Teknis penertiban ini berdasarkan peraturan gubernur, pergub ataupun surat edaran. Aturan terkait sound horeg berisi tentang batasan desibel maupun zona merah yang tidak boleh digunakan sebagai lokasi kegiatan sound horeg. Perumusan aturan terkait sound horeg ini dikebut karena saat perayaan Hari Kemerdekaan pada bulan Agustus, masyarakat biasanya menggunakan sound horeg untuk menyemarakan peringatan HUT Kemerdekaan. Diharapkan aturan ini dapat menjadi solusi dari polemik sound horeg. Malam ini, Pak. Ya, keputusan malam ini bahwa memang perlu ada panduan agar masyarakat punya pegangan yang lebih jelas mengenai apa yang boleh dan tidak, apalagi sudah banyak yang bahkan memesan sound system untuk kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat, termasuk di bulan Agustus ini kan. Jadi Pak Karo Ops tadi menyampaikan paparan hasil telahan Pak Kapolda, karena Pak Kapolda malam ini halangan, tetapi ini akan ditindaklanjuti tim kecil yang bekerja 1-2 hari ke depan, 1-2-3 hari ke depan untuk kemudian akan disampaikan persisnya seperti apa. Sebelumnya Bupati Blitar menilai kegiatan sound horeg mampu meningkatkan ekonomi warga. Namun perlu adanya regulasi yang ketat agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat umum. Pemkab Blitar menilai kegiatan sound horeg mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal itu karena banyak UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini. Untuk itu, Pemkot telah membuat surat edaran untuk mengatur kegiatan sound horeg, seperti memiliki surat izin polisi hingga desa dan adanya batasan sound yang digunakan. Sebelumnya, Bupati juga berwacana menggelar lomba sound horeg. Namun hal itu diungkapkan sebelum adanya fatwa MUI Jatim tentang haramnya sound horeg. Ya, kalau kemarin kan Pak Bupati sempat menyatakan bahwa bisa dilombakan untuk kegiatan seperti itu. Kemarin dan sebelum ada fatwa MUI barang itu loh, Mas, ya banyak mudorotnya. Termasuk perizinan juga harus di ini, Pak? Ya, ketat sekali. Ada peredaran. Sementara itu, salah satu pemilik usaha sound horeg mengakui siap menghormati fatwa haram MUI Jawa Timur. Namun kegiatan sound horeg di sejumlah daerah tetap berjalan karena beberapa wilayah tidak melarang kegiatan sound horeg. Selain itu, setelah ada fatwa MUI Jawa Timur, adanya peraturan khusus seperti ini jumlah batasan suara agar tidak menggelegar. Untuk bab haram halal kan memang jadi ranahnya ulama. Jadi kita menghormati, kita juga mengikuti. Jadi dari pihak pemerintah, dari kita pegiat sound, dari masyarakat yang mengadakan, dan juga dari ulama, kita harus yang dibutuhkan duduk bersama, cari solusi biar acara yang seperti ini, acara yang masyarakat inginkan ini tetap berjalan. Sementara itu, pemilik usaha sound horeg berharap agar seluruh elemen dari pemilik usaha, ulama, pemerintah, dan warga untuk bisa langsung bertemu mencari solusi agar tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Ismail Hasan, Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Informasi lainnya, sejumlah siswa sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Madiun mendapatkan edukasi antisipasi bencana kebakaran. Hal ini karena musim kemarau rawan terjadi kebakaran.
Edukasi penanggulangan kebakaran ini digelar oleh pemadam kebakaran di Sekolah Dasar Negeri Brumbun, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tidak hanya siswa sekolah dasar, siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD juga mendapat kesempatan bergabung di dalam edukasi ini. Para siswa terlihat antusias selama edukasi berlangsung. Oleh petugas damkar, pertama-tama mereka diperkenalkan sejumlah peralatan yang digunakan petugas selama proses pemadaman api saat terjadi peristiwa kebakaran. Mereka juga dikenalkan alat pemadam api ringan, alat pemadam api sederhana, kemudian cara yang tepat menanggulangi kebakaran akibat kebocoran gas LPG, serta praktik mengenali dan mengendalikan penyebab kebakaran sejak dini. Yang dipelajari itu kayak cara menangani api dan sebagainya gitu, kayak gimana ya, menutupi sih, kayak menangani, ya memadamkan api gitu, cara menangkap ular yang kayak berbisa atau enggak gitu, dan caranya untuk untuk menghindari ular gitu. Edukasi bagi siswa jenjang sekolah dasar dan PAUD ini penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai bahaya kebakaran sejak dini. Apalagi di musim kemarau seperti saat ini sangat rawan terjadi peristiwa bencana kebakaran. Ya, untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan terkait dengan edukasi kepada adik-adik SD dan TK dan Brumbun mengenai penanggulangan bahaya kebakaran dan juga penanggulangan terkait bahaya kebocoran gas LPG. Materinya tadi adalah kita sampaikan terkait dengan penggunaan APAS, yaitu alat pemadam api sederhana, menggunakan juga APAR digunakan, dan juga penanggulangan terkait pencegahan kebakaran gas LPG. Para siswa ini juga diberi edukasi mengenali berbagai jenis ular, baik yang berbisa maupun yang tidak berbisa, sekaligus cara penanganannya. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Melihat potensi wisata Gunungan Grebek Sewulan akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, warga di Kabupaten Madiun mengembangkan potensi wisata untuk mendongkrak perekonomian dengan cara memperkenalkan potensi wisata untuk menarik pengunjung. Salah satunya dengan menggelar Kira Budaya Gunungan Hasil Bumi yang dijadikan agenda tahunan desa. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Inilah kemeriahan Kira Budaya rangkaian tradisi Grebek Sewulan di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Puluhan gunungan berisi hasil bumi dan jajanan pasar diarak berkeliling sejauh kurang lebih 3 km, mulai dari kantor Desa Sewulan menuju lapangan desa setempat. Pada tahun 2025 ini, Kira Budaya Grebek Sewulan dijadikan satu dengan haul Kiai Ageng Basyaria, merupakan tokoh penyebar agama Islam di Desa Sewulan. Usai dikirap, gunungan berupa hasil bumi dan jajanan pasar ini diletakkan di tengah lapangan sehingga menjadi rebutan warga yang telah menunggu. Biar dapat berkah atau bagaimana? Ya. Biar meriahkan minggu tawuran. Dapat apa aja? Dapat apa aja ini? Dapat ini tomat, dapat sayur, dapat lombok, dapat wortel, kacang. Buat apa Bu nanti? Oh, ini buat sayur. Selain untuk menjaga tradisi, Grebek Sewulan juga meningkatkan perekonomian warga, sekaligus mengenalkan potensi wisata setempat. Ini untuk Kira Budaya ini termasuk rangkaian dari Grebek Sewulan. Jadi Grebek Sewulan untuk tahun ini kita gabung sama Haul Kiai Ageng Basyaria, di mana itu kan di Sewulan terkenal dengan wisata religinya. Makanya kita mengumpulkan potensi yang bisa mengembangkan desa Sewulan.
Sebelumnya, rangkaian grebek sebulan diawali dengan tradisi jamasan pusaka, kemudian ziarah kubro, dan terakhir kirab budaya. Harapannya, grebek sebulan ini bisa menjadi event reguler dan menjadi salah satu destinasi wisata yang terus diangkat di Kabupaten Madiun untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan warga. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.